Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji, syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta kurnia-Nya kepada kami sehingga kami berhasil menyelesaikan tugas akhir tulis ini. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam menyusun makalah ini dari awal sampai akhir. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi kita segala usaha kita. Amin. Di sini kami akan menampilkan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan, saya Febri Darul Islam, NIM 17020119. Baiklah, kita mulai saja, yaitu adalah tentang estetika sebagai kajian multidisiplin. Pengertian estetika. Secara etimologis, istilah estetika berasal dari bahasa Latin, yaitu aesthesis, atau bahasa Yunani aesthetikos, yang mempunyai arti merasa atau hal-hal yang dapat dicerap oleh para indera manusia. Secara sempit, estetika dapat didefinisikan secara teori keindahan. Dalam perspektif epistemologis yang lebih teknis, estetika didefinisikan sebagai studi tentang nilai subjektif dan sensoris emosional, atau kadang-kadang disebut penilaian sentimen dan rasa. Estetika mempelajari bagaimana seniman membayangkan, membuat, dan melakukan karya seni, sebagaimana orang menggunakan, menikmati, dan mengkritik seni, dan apa yang terjadi dalam pemikiran mereka ketika mereka melihat lukisan, mendengarkan musik, atau membaca puisi, dan memahami apa yang mereka lihat dan didengar. Estetika menurut para ahli, yaitu 1. J.W. Morris. Itu adalah estetika sama dengan karena estetika bisa dikenakan pada banyak objek yang indah ataupun tidak. Morris juga menyatakan bahwa estetika adalah sebuah objek seni. Yang kedua adalah Aristoteles. Aristoteles berpendapat bahwa seni merupakan pendampak yang baik dengan berbagai ilmu pengetahuan yang dapat diaplikasikan dan tidak kalah dengan ilmu eksak. 3 adalah D.R.A. Artini Kusmiatin. Estetika adalah suatu keadaan yang berhubungan dengan sensasi keindahan yang baru bisa dirasakan seseorang jika terjalin panduan yang harmonis antar elemen dan dalam satu objek. Yang keempat adalah Van Meter Ames, yaitu adalah estetika merupakan suatu yang telah diberkaitan dengan penciptaan, apresiasi, dan kritik terhadap karya seni dalam konteks keterkaitan seni dengan kegiatan manusia dan peranan seni dalam perubahan dunia. Selanjutnya adalah Jacob Sumarjo, yaitu adalah estetika mempersoalkan antara hakikat keindahan alam karya seni, sedangkan filsafat seni mempersoalkan hanya karya seni atau benda seni, atau artifak yang disebut seni. Teori estetika pada dasarnya bisa dibedakan menjadi 3, yaitu adalah sebagai berikut. 1 adalah estetik formal. Teori ini banyak berhubungan dengan seni klasik dan pemikiran-pemikiran klasik. Teori estetik adalah formik menyatakan bahwa kegiatan luar bangunan menyangkut persoalan bentuk dan warna. Yang kedua adalah estetika ekspresionis. Teori estetik ekspresionis menyatakan bahwa keindahan tidak selalu terjelma dan bentuknya, tetapi dari maksud dan tujuan ekspresinya. Ketiga adalah estetika psikologis. Teori estetik dalam arti psikologis menyatakan bahwa keindahan memiliki 3 aspek, yaitu sebagai berikut. 1 adalah keindahan dalam arsitektur
adalah irama yang sederhana dan mudah. Dalam arsitektur, pengamat merasa dirinya mengerjakan apa yang dilakukan bangunan dengan cara yang sederhana. Kedua adalah keindahan adalah akibat dari emosi yang hanya dapat diperlihatkan dengan prosedur psikonalistik. Karya seni memperoleh kekuatan keindahan dari reaksi yang berbeda secara keseluruhan. Yang ketiga adalah keindahan dalam akibat rasa kepuasan si pengamat sendiri terhadap objek yang dilihatnya. B adalah multidisiplin. Multidisiplinitas adalah pendekatan drama di mana dua atau lebih disiplin digunakan, tapi tidak ada kerjasama antara satu disiplin dengan disiplin yang lain. Sebagaimana contoh, dalam suatu institusi, katakanlah bidang atau divisi teknologi informasi. Di sini terdapat teknologi informasi, ahli teknologi pendidikan, ahli ekonomi, tapi dalam memahami dan memecahkan masalah, mereka menganalisis makalah sendiri-sendiri berdasarkan perspektif keilmuan masing-masing. Nampaknya, hal ini merupakan contoh fakta nyata dalam kehidupan sehari-hari, sehingga setiap permasalahan kompleks tidak dapat dipecahkan secara kompensif. Definisi merupakan kombinasi dari sebuah disiplin, ilmu, dan tugas. Tidak harus bekerja secara terintegrasi atau terkoordinasi. Di mana dalam pemecahan suatu masalah menggunakan berbagai sudut pandang ilmu yang relevan. Penggabungan beberapa disiplin untuk bekerja sama mengatasi masalah tertentu. Yang B adalah ciri-ciri. Setiap bagian ikut berperan cukup besar melakukan pemecahan pengolahan bersama. Setiap bagian beraktivitas berdasarkan batasan ilmunya. Konseptual dan operasional terpisah-pisah. Pendekatan multidisiplin merupakan pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian pendidikan seni untuk memperoleh bahan kajian tentang seni yang berkualitas. Multidisiplin terjadi jika subjek riset dikaji dan didekati dari berbagai sudut pandang, gunakan perspektif dari berbagai disiplin berbeda. Berbagai disiplin yang berbeda dapat hidup berdampingan dalam konteks yang khusus dan masih tetap dapat mempertahankan batas-batas disiplin dan metode yang dimilikinya. Pendekatan multidisiplin tidak ingin campur tangan dengan melibatkan diri terlalu jauh dalam membentuk ilmu baru. Dan di sini letak perbedaan antara riset yang bercorak intradisiplin dan tradidisiplin. Di sini adalah kita bisa dapat menyimpulkan, yaitu tentang estetika, mempelajari bagaimana seniman membayangkan, membuat, dan melakukan karya seni. Bagaimana orang menggunakan dan menikmati dan mengkritik seni dengan apa yang terjadi dalam pemikiran mereka. Ketika mereka melihat lukisan, mendengarkan musik, atau membaca puisi, dan memahami apa yang mereka lihat dan didengar. Suatu keadaan yang berhubungan dengan sensasi keindahan yang baru bisa dirasakan seseorang jika terjalin hubungan dengan sensasi keindahan yang baru. Berbagai disiplin yang berbeda dapat hidup berdampingan dalam konteks yang khusus dan masih tetap dapat mempertahankan batas-batas disiplinnya dan metode yang dimilikinya. Terima kasih telah melihat atau menyimpulkan dari makalah kami. Mungkin di sini kami mengucapkan mohon maaf atas kesalahan yang ada di dalam makalah atau penampilan dari kelompok kami.
Untuk itu kami mohon maaf. Sekian banyak dari hasil diskusi kami. Kami ucapkan terima kasih kepada yang terkait di dalam mata kuliah estetika ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.